Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Ramdhani dengan nomor pokok mahasiswa 1934025162238 dari Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Nasional akan mempresentasikan tugas pengantar teknologi informasi di ruang 01 mengenai tempat penyimpanan pada komputer baik internal maupun eksternal. Saat ini saya akan menampilkan PowerPoint saya. Ya, yang pertama, mengapa perangkat digital memerlukan memori? Perangkat digital memerlukan memori karena data-data atau file ataupun dokumen yang kita miliki dapat kita simpan agar data tersebut tidak hilang. Selanjutnya adalah memori internal. Memori jenis ini dapat diakses langsung oleh prosesor. Memori internal memiliki fungsi sebagai pengingat. Memori biasa terbagi dibedakan menjadi dua, yaitu ROM dan RAM. Selain itu, terdapat pula memori yang disebut dengan cache memory, CMOS, DRAM, SDRAM, DIMM. Pertama, RAM atau Random Access Memory. Random Access Memory merupakan salah satu perangkat keras komputer atau hardware yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan data sebelum instruksi tersebut dikirim ke prosesor untuk diproses secara langsung, yang disebut dengan nama domain atau memori utama. RAM diakses melalui alamat. Semua lokasi yang dapat dialamati dapat diakses secara acak atau random dan membutuhkan waktu akses yang sama tanpa tergantung pada lokasi fisiknya di dalam memori. Terdapat dua jenis RAM. Yang pertama, dynamic, dan yang kedua, static. Dynamic RAM tersusun oleh sel-sel yang menyimpan data sebagai muatan listrik pada kapasitor. Static RAM menyimpan nilai-nilai biner dengan menggunakan konfigurasi gerbang logika flip-flop. Macam dan jenis RAM yang telah beredar dan banyak diterapkan pada komputer yang sekarang. Pertama adalah FPM DRAM atau Fast Page Model Dynamic Random Access Memory. Adalah bentuk asli dari DRAM. Yang kedua, EDORAM atau Extended Data Out Dynamic Random Access Memory. Tidak menunggu semua pengolahan bit pertama sebelum melanjutkan ke yang berikutnya. Yang ketiga ada SDRAM atau Synchronous Dynamic Random Access Memory. Adalah memori yang dapat mengakses data atau informasi lebih cepat dari EDORAM. Yang keempat ada RDRAM atau RAM-based Dynamic Random Access Memory. Adalah sebuah memori berkecepatan tinggi digunakan untuk mendukung prosesor Pentium 4. Yang kelima ada DDR-RAM atau Double Data Rate Random Access Memory. Adalah tipe memori generasi penerus SDRAM yang memiliki kemampuan 2 kali lebih cepat dari SDRAM. Yang keenam ada VRAM atau Video RAM, yang juga dikenal sebagai Multi-Port Access Memory Dynamic Random, adalah jenis RAM yang digunakan khusus untuk adapter video atau akselerator dari 3D. Selanjutnya adalah fungsi RAM. Jadi fungsi RAM itu menyimpan instruksi sementara dari komputer untuk mengeluarkannya ke output device. Dan apabila ditarik kesimpulan, maka RAM adalah alat pembantu pengingat yang membantu kinerja dari prosesor. Semakin besar dan cepat alat pengingat yang diaplikasikan pada suatu komputer, maka semakin bagus pula kinerja dan performa komputer tersebut. Yang selanjutnya adalah ROM, Read-Only Memory. Read-Only Memory adalah sekelompok media penyimpanan yang digunakan dalam komputer dan perangkat elektronik lainnya. Karena data yang tersimpan dalam ROM tidak dapat diubah, setidaknya terlalu cepat dan mudah. Ini terutama digunakan untuk mendistribusikan firmware atau software yang sangat terkait erat dengan hardware tertentu dan tidak mungkin sering membutuhkan update. Selanjutnya, data tidak seperti RAM tidak dapat digunakan untuk menulis data.
ROM pada komputer disediakan oleh vendor komputer dan berisi program atau data. Di dalam PC, ROM biasa disebut dengan BIOS atau Basic Input Out System. Jenis ROM dan perkembangannya. Programmable ROM atau FP-ROM, File Programmable ROM, biasa juga disebut NVMoTP, Programmable Non-Volatile Memory, yaitu ROM yang bisa kita program kembali dengan catatan hanya boleh satu kali perubahan. Setelah itu tidak dapat lagi diprogram. Yang kedua ada RP-ROM atau Reprogrammable ROM, merupakan perkembangan dari versi PR-ROM, di mana kita dapat melakukan perubahan berulang kali sesuai dengan yang kita inginkan. Yang ketiga ada EPROM atau Erasable Programmable ROM. Erasable Programmable ROM mirip dengan PROM, tetapi program dapat dihapus dan program yang baru bisa dituliskan ke dalamnya dengan menggunakan suatu peralatan khusus yang menggunakan sinar ultraviolet. Selanjutnya adalah EEPROM atau Electronic Erasable Programmable ROM. Electronic Erasable Programmable ROM ditulis dengan A2P-ROM, merupakan jenis non-volatile memory yang digunakan dalam komputer dan perangkat elektronik lainnya untuk menyimpan sejumlah data yang harus disimpan ketika akan dihapus, misalnya kalibrasi perangkat meja atau konfigurasi. Selanjutnya adalah memori eksternal. Penyimpanan eksternal atau secondary storage ataupun external storage adalah keranti yang dapat menyimpan data secara permanen. Data tidak hilang ketika komputer dimatikan. Sejauh ini terdapat beraneka ragam penyimpanan eksternal. Ada pita magnetik, hard disk, disket, dan CD-ROM, merupakan sebagian contoh penyimpanan eksternal. Kartu memori merupakan contoh penyimpanan eksternal lainnya yang bisa digunakan pada PDA dan juga pada kamera digital. Beberapa jenis penyimpanan eksternal mendukung operasi baca dan tulis. Hard disk dan disket merupakan contoh penyimpanan eksternal seperti itu. Namun ada juga penyimpanan eksternal yang hanya bisa ditulis sekali, misalnya CD-ROM. Berikut ini macam-macam alat penyimpanan eksternal, yaitu adalah 1. Hard disk. Hard disk merupakan penyimpanan eksternal yang umum digunakan dalam sistem komputer. Pada penyimpanan eksternal inilah software diinstal. Hard disk juga bisa untuk menyimpan data milik pemakai. Penyimpanan eksternal ini memiliki piringan metal yang dilapisi dengan bahan yang memungkinkan data dapat disimpan dalam bentuk titik-titik bermagnet. Data disimpan pada kedua permukaan. Kapasitas hard disk yang umum saat ini sekitar 40-100 GB. Disket, sama seperti hard disk. Disket juga berupa piringan magnetik. Keranti ini digunakan untuk memudahkan pemindahan data dari satu komputer ke komputer lain yang tidak saling terkoneksi. Disket yang umum berukuran 3,5 inci atau diameter piringan dengan kapasitas 1,44 MB. Di masa lalu terdapat pula disket berukuran 5,25 inci dengan kapasitas sebesar 1,2 MB. Dalam sistem komputer, disket diakses melalui peralatan yang disebut disk drive. Saat ini media disket hampir tidak digunakan lagi. Selanjutnya, CD. CD atau compact disk merupakan salah satu media penyimpanan eksternal yang berupa piringan optik yang menggunakan sinar laser untuk penulisan dan pembacaan data. Dibandingkan dengan disket, kecepatan akses pada CD jauh lebih tinggi. Kapasitas CD berkisar antara 640 MB sampai 1,3 GB. Jenis-jenis CD antara lain ada CD-ROM, CD-WROM, ada CD rewritable. Selanjutnya DVD. DVD atau Digital Video Disc merupakan teknologi piringan optik kedua setelah CD. DVD memiliki kapasitas penyimpanan yang jauh lebih besar daripada CD. Kapasitas DVD juga mampu membaca lebih cepat daripada CD dan memiliki kualitas muatan video setara dengan sinema. DVD merupakan piringan penyimpanan data untuk keperluan audio maupun PC yang lebih baik daripada piringan lain.
Secara fisik, ukuran DVD sama dengan ukuran CD. Selanjutnya adalah pita magnetik. Media penyimpanan pita magnetik atau disebut magnetic tape terbuat dari bahan magnetik yang dilapiskan pada plastik tipis seperti pita pada pita kaset. Proses penyimpanan atau pembacaan data menyerupai kaset audio, yakni melalui suatu kepala pita. Kapasitas media penyimpanan eksternal dalam bentuk pita magnetik sangat bervariasi. Ada yang berkapasitas sampai 1,2 terabyte. Selanjutnya adalah flash disk. Flash disk atau kadang disebut flash drive merupakan media penyimpanan eksternal yang saat ini sedang populer. Kepopulerannya ditunjang oleh kepraktisannya dalam penggunaannya. Untuk memakainya, Anda cukup mencolokkan flash disk pada port USB Universal Serial Bus. Flash disk juga populer karena kapasitas penyimpanannya yang sangat besar. Sekalipun ukurannya relatif sangat kecil, kapasitas penyimpanan tersedia dari 128 MB sampai 4 GB, bahkan lebih. Kapasitas sebesar itu tentu saja bermanfaat untuk proses baca tulis. Seberapa penting kita memerlukan media penyimpanan dalam bentuk cloud? Cloud sendiri sangat penting, apalagi untuk media yang tidak memiliki memori eksternal, seperti pada produk Apple. Dia tidak menggunakan memori eksternal yang dapat dipasang secara manual, maka dari itu sangatlah penting untuk menyimpan data agar saat kita memindahkan data-data atau kita berganti kepada handphone yang baru, data yang kita miliki tidak hilang, kita dapat mengaksesnya kembali. Saya akan menjelaskan media penyimpanan berbentuk cloud yang mudah diakses dan gratis. Yang pertama ada OneDrive. Logonya seperti ini. OneDrive dulunya bernama SkyDrive. OneDrive adalah layanan penyimpanan cloud dari Microsoft. Semua pengguna mendapat 5 GB gratis ketika mendaftar untuk menyimpan data di internet secara gratis. Layanan ini sudah terintegrasi secara langsung untuk Windows 10, sehingga tidak perlu menginstalnya di perangkat. Selanjutnya adalah iCloud. Cloud Storage adalah iCloud yang merupakan layanan milik Apple. iCloud sendiri hanya menyediakan layanan cloud storage secara gratis dengan kapasitas 5 GB saja. Meskipun iCloud dapat diakses melalui platform Windows, tapi iCloud tidak tersedia untuk platform Android. Namun iCloud ini memiliki fitur family sharing dengan jumlah maksimal 5 orang, sehingga lebih ekonomis. Selanjutnya adalah Dropbox. Dropbox juga merupakan salah satu bentuk layanan cloud storage yang tersedia dalam platform desktop dan mobile. Dropbox dibekali 2 GB kapasitas untuk menyimpan data di internet secara gratis dengan beberapa cara yang mudah untuk meningkatkannya hingga 18 GB. Pengguna bisa melihat dan mengupload semua file ke Dropbox dengan bantuan aplikasi desktop maupun mobile, serta share folder maupun file dengan siapapun, walaupun mereka tidak memiliki akun Dropbox. Selanjutnya, Google Drive. Salah satu layanan cloud storage ini merupakan besutan dari Google tersedia dalam platform desktop maupun mobile. Saya kira saat ini orang Indonesia pastinya mengenal Google Drive. Total kapasitas penyimpanan sebenarnya dibagi-bagi dengan produk Google lain, seperti Gmail dan Google Plus Photos. Jika pengguna tidak menggunakan produk Google lainnya, maka 15 GB yang tadi bisa digunakan hanya untuk Google Drive. Kelebihan cloud storage. Cloud storage ini aman. Yang dimaksud aman di sini, file-file yang disimpan di cloud storage tidak akan hilang meskipun perangkat terformat. Yang kedua, file yang disimpan tidak mudah rusak. Dapat dipastikan data yang tersimpan akan tetap sama seperti waktu pertama kali mengunggahnya. Yang ketiga, tidak memenuhi media penyimpanan fisik yang dimiliki. Karena file-file tersebut akan tersimpan pada server virtual milik penyedia layanan cloud storage. Yang keempat, bisa diakses di mana saja selama perangkat terkoneksi dengan internet. Yang kelima, keamanan privasi pun lebih terjaga karena hanya diri kita sendiri yang dapat mengakses dan mengelola file-file tersebut. Yang selanjutnya adalah kekurangan cloud storage. Membutuhkan jaringan internet.
Bayangkan saja jika Anda membutuhkan file-file tersebut dengan segera, namun Anda tidak memiliki internet, maka Anda tidak dapat mengaksesnya sama sekali. Yang kedua, jika Anda ingin menyimpan file dengan ukuran yang besar, maka diperlukan pula koneksi internet yang besar, yang tinggi dan cepat, namun tetap stabil. Jika tidak, maka Anda akan membutuhkan waktu yang lama untuk mengaksesnya atau menyimpan file tersebut. Selanjutnya, cloud storage sebenarnya juga rentan terhadap peretasan. Bisa saja file-file yang disimpan dibajak oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab dan menyebabkan kerugian. Yang terakhir, maka dari itu kita harus dapat memilah file-file mana saja yang akan kita simpan dalam cloud storage. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.